Saudara-saudara, seperti saya jelaskan pada Anda bahwa buku Taiji saya ini diterbitkan tahun 1986, ya. Sebelumnya saya kan belajar Taiji kurang lebih ya 5 tahun lah. Lalu di, diukur sampai tahun 2025, maka saya mengenal Taiji bisa dikatakan about kira-kira 45 tahun sampai sekarang ini. Ya. Nah, sekarang yang begini, bagaimana bisa dijelaskan dengan menulis satu buku lagi? Nggak ada gunanya. Karena kalau rasa durian aja nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata, maka bagaimana pengalaman 45 tahun ini bisa dijelaskan dengan sebuah buku, mau tebelnya seberapa. Jadi pengalaman ini saya jadikan satu renungan di dalam mengapa Taiji itu harus, belajar Taiji itu harus melalui proses deepening dan broadening. Kalau hanya ada deepening, lihat ke bawah aja, lihat masalah aja, maka aja ada sempit pikirannya dan fanatik. Dan part of the problem. Tapi kalau Anda melupakan deepening tapi langsung broadening, ya itu hanya comot-comot seperti makan prasmanan aja gitu. Sini. Ya nggak ngambang aja. Seperti sampah ngambang di sungai yang mengalir. Loh. Lantas bagaimana menjelaskan mengapa Taiji itu lalu relevan dengan zaman sekarang? Nah, saya mau menunjukkan skop yang dikerjakan oleh Taiji dengan gerakan yang ritmis itu. Akhir dari satu gerakan menjadi awal dari gerakan berikutnya. Sambung, menyambung, tidak ada putus. Dan kita disadarkan bahwa kita sebenarnya sudah bertaiji bersama dengan ibu kita. Ketika kita berada dengan terus berkembang. Lalu setelah lahir, ya, dan lain-lain terus. Akhirnya yang menjadi sorotan adalah gimana letak ego? Apakah ego itu statis? Lalu berkembang, kemana arahnya dan bagaimana caranya? Itu yang menjadi masalah utama. Kalau dia tetap menjadi egois, ya Anda akan sulit hidup, toh. Ya. Kalau Anda terlalu keluar juga, ya lalu keluarga dan diri Anda juga diabaikan. Karena itu kita melihat sesuatu pertanyaan yang sentral dan penting dalam budaya kita itu, yaitu sangkan paraning dumadi. Dari mana asal manusia menuju kemana? Karena setelah itu clear, lalu Anda bisa mengikuti apa, mengatur hidup Anda supaya menuju ke situ. Nah, dalam kehidupan bersama ini,
kita disadarkan dalam gerakan penutup itu di empat samudra dan lima benua, semua orang bersaudara. Nah ini penting karena apa? Karena kalau saya melihat apa eh, sejarah itu, maka selalu setelah terjadi revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi, maka terjadilah penjajahan itu, ya, dan terjadi lalu reaksinya terjadilah pemberontakan dan akhirnya kemerdekaan. Dan kemerdekaan ini terus diingatkan, didramatisir sekalipun di dalam negeri yang bekas dijajah itu bukan seringkali bukan karena hanya untuk orang jangan lupa sama kulitnya, tapi karena sampai sekarang itu kita belum mampu mengembangkan unity and diversity di dalam diri kita sendiri. Meskipun sudah ada tes DNA, ya. Jadi lalu orang, ya kalau nggak ada latihan ya bagaimana? Kalau hanya konsumsi otak aja DNA, DNA, tes DNA. Nah, Tai Chi ini memberikan jalan itu. Karena Anda lihat apa pemahaman aku, pluralnya kami, kamu, kalian, dia, mereka menjadi kita. Dan lalu kita ini berkembang lagi menjadi satu antara bumi dan langit di dalam gerakan apa langit manusia dan bumi menjadi satu. Kita menjadi makhluk kosmis, gitu. Nah ini penting karena semangat yang dibutuhkan bagi masa depan adalah di empat samudra dan lima benua semua orang saudara itu. Maksudnya apa? Supaya kita bisa mengikuti ajaran universal yang ada di Nusantara ini. Tujuan hidup adalah memayu ayu ing bawono. Ya. Nah, saya tertarik pada tulisan Profesor Dr. Antonius Wanto yang Anda bisa lihat di salah satu slide kita, toh. Dia mengatakan sejarah lahirnya mikrobiologi, yaitu mikrobiologi itu diciptakan, temukan salah satunya di India. Karena apa? Karena di Belanda, karena Belanda yang mendapatkan monopoli rempah-rempah di Indonesia itu sehingga makmur, itu menyebabkan berkumpulnya orang-orang macam-macam, seniman, apa ilmuwan apa, sehingga seorang tukang jualan kain tekstil, ya, yang punya hobi membuat mikroskop menemukan wah di air liur kita, di gigi kita dan lain-lain itu sungai itu ada barang-barang yang disebut jasad renik gitu, yang tidak kasat mata sehingga dianggap tidak ada. Nah, dari pedagang kain inilah muncullah
mikroskop yang terus-menerus dikembangkan sehingga muncullah ilmu mikrobiologi. Dan orang lalu sadar bahwa dalam alam semesta itu tidak bisa hidup kalau yuk tanpa mikroba itu. Ya, jadi teropong bintang, teleskop apa segala, yang Hubble yang sampai teleskop dipasang di langit itu, yang mengukur barang-barang yang ukurannya tahun cahaya, ternyata ada kaitannya dengan mikroskop yang super super kecil itu, yang bisa melihat 1/1000 triliun materi. Ya, dan kalau ini alat zoom ini semua terus bisa dikembangkan, bisa malahan bertambah terus dari per 1000 triliun sampai per 1 juta triliun. Ya, toh? Nah, itulah muncul ide konsep Bhinneka Tunggal Ika untuk dunia itu. Nah, di negara yang sudah maju, generasinya Gen Z-nya beda lagi dengan kita. Karena di sana itu udah sampai kepada pemikiran alam semesta ini menjadi satu. Ya, karena kan gerakan ekologis apa segala macam muncul di sana. Nah, kalau kita masih tetap memikirkan masa lalu, mengingat masa lalu, dan terus stuck di situ pada nasionalisme yang sempit, karena tidak bisa berkembang sampai kepada di 4 samudra dan 5 benua, semua orang bersaudara, maka tidak nyambung ini. Hilirisasi di kita yang penting dianggap ancaman bagi negara maju. Karena itu dengan segala cara dia akan mengkat. Ya. Nah, jadi terjadi diskrepansi antara ini semua. Dan kita melihat Tai Chi ini menarik karena kebutuhan untuk kesehatan dia sudah tersebar di seluruh dunia. Orang-orang ingin hidup sehat, ya, ketika menjadi tua tidak menimbulkan sandwich generation pada generasi muda yang harus merawat orang tuanya sekaligus memikirkan keluarga intinya itu. Nah, dari itulah Tai Chi Nusantara ini menurut saya menjadi penting untuk dikembangkan, ya, karena infranya, strukturnya sudah ada, penyebarannya sudah ke mana-mana. Tinggal diajak berpikir seperti semua agama yang sekarang sedang menuju menjadi rahmatan lil alamin, bukan rahmatan kelompoknya sendiri, ya kan? Dan Fransiskus dari Assisi mengatakan bahwa bukan to have, tapi in giving you will receive, in pardoning you are pardoned. Anda baru bisa giving kalau you punya. Karena itu perjalanan untuk to have itu basically tidak salah.
Tapi kalau berhenti pada to have dan lalu berlomba ingin menjadi orang nomor satu terkaya di dunia, maka barulah itu menjadi problem bagi masa depan. Kita akhirin di sini dan sampai jumpa lagi.